Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student, especially ninth grade student of junior high school. How are you today? Hopefully, you are in a good condition for following our online class. Last week, we have talked about label of food, drug, drink, cosmetic product, and so on. Today, I will show you this. Have you ever read this? Have you ever used this? How about this? And the last, I'm sure that when you have a new tool or equipment at home, wherever, you have to use this for knowing how to use the equipment or a tool. Okay. There are four examples that I have shown to you. You know what are they? That's right, procedure. So today we will talk about basic competence procedure 3.4, 4.4. It's about procedure. This is our indicator. We focus and our learning objectives. Tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kamu semua bisa mempelajari bagaimana menggunakan ya atau membuat makanan dengan menggunakan teks resep sehingga kamu mendapatkan hasil yang bagus. Nah, apa itu prosedur? Yes, that's right. A text that explain how people make or do something step by step. Nah, today we focus on how to make food and make a drink. Oke. Tadi sudah kita tunjukkan salah satu resep yang kita lihat tadi adalah tentang novel apple pudding. Nah, mari kita lihat. Ternyata prosedur itu ada 3 main parts. What are they? Ada aim goal, ada material, ada steps. Nah, ini dia resep yang tadi. Mari kita lihat. Mari kita kupas dari resep tersebut. Yang mana yang aim? Nah, yang ada tulisannya judulnya yang besar. Novel apple pudding. Nah, yang kedua, tertulis jelas ada tulisan ingredient. Itulah yang gives a list what are we need. What are needed. Apa yang kita perlukan. Okay. The third part is method or instruction or step. Explain what has to be done chronologically. Nah, ternyata selain yang itu kita menjadi bahan pertimbangan ada 3 bagian utama. Kita juga lihat language feature-nya apa saja yang ada di prosedur. Mari kita lihat secara keseluruhannya. Ada imperatif ini yaitu kata kerja action. Kita bisa lihat di dalam teks itu ada place apple, place for, ada stir sugar. How about non-phrase? Nah, ternyata ada frase juga. Heat proof dish, green apple, rising flour, caster sugar, ice cream. Nah, ada juga adverb yaitu keterangan. Ada adverb of manner, ada adverb of place, ada adverb of time. How about ternyata tidak hanya 3 itu aja, bukan hanya imperatif, non-phrase, dan adverb, ditambah lagi temporal conjunction. Memang di dalam teks yang barusan kita lihat novel apple pudding itu tidak tertera ada temporal conjunction, tapi temporal conjunction juga diperlukan ketika kita membuat prosedur
untuk makanan dan minuman. Baik. Nah, di dalam novel Apple Pudding tadi kita lihat ada tulisan ya. Bagaimana? Ada tulisan 4 green apple. Cara bacanya gimana? Ayo ikuti. 4 green apples, peel them, core them, and then slice them thickly. Nah, yang di bawah silakan dibaca. Nah, itu tadi makanan, sekarang minuman. Es teler, yummy. Mari kita lihat. Kita kupas seperti yang tadi ya. Nah, yang M goal-nya apa? Ya, ada tulisannya ice fruit cocktail with condensed milk, or dalam bahasa Indonesianya es teler. Kemudian yang bagian kedua, nah tertera ingredientnya. Yang ketiga, mari kita lihat. Ada stepnya, jelas sekali. Ternyata sekali buat ini disajikan untuk 4 hingga 6 orang. Bisa saja kita buat lebih dengan membuat atau menggandakan apa yang tertera di dalam resep. Oke. Begitu juga language feature yang ada di dalam prosedur minuman. Mari kita lihat secara keseluruhan. Nah, jelas kan? Ternyata ini semua ada di setiap teks prosedur. Nah, begitu juga di sini ada cara pembacaannya. Anak-anak semua bisa mengikutinya. Kalau tidak bisa, mari kita lihat. 150 grams or 1.5 cup of sugar. Nah, silakan. Yang kedua contohnya dibaca ya. Good. Nah, ada catatan tambahan loh. Nah, jadi di dalam prosedur kita butuh instruksi atau petunjuk ya yang singkat dan jelas karena sangat diperlukan di dalam teks prosedur itu sendiri. Kemudian tenses atau bentuk kalimat yang dipakai semuanya dalam bentuk simple present tense. Jadi semua yang ada di dalam prosedur teks lebih cenderung menggunakan. Thank you for your attention. Okay. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.